Halo bro and sis, welcome back to the project channel. Kalian sudah nonton video-video sebelumnya kan? Gimana guys, seru-seru kan? Makanya, segera aja klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Kuilah, kita langsung simak aja video kali ini. Let's go. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Kroasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih David Maulana sudah bisa bergabung di channel kami, The Project Channel. Kebetulan di sini juga ada hostnya, Feril Aziz. Mungkin pernah kenal mungkin atau juga enggak juga saya nggak tahu. Kalau dengan Bagas Bagus sih udah pasti kenal karena sering main bareng. Kebetulan beliau ini sekarang di Unpad. Tapi kita lagi bikin channel tentang bola. Oke, mungkin langsung aja sama Feril di direct ya. Kenalin ya, nama saya Feril. Sekarang di Unpad, di Universitas Pajajaran. Sekarang juga aktif di unit kegiatan mahasiswa di sepak bola. Kebetulan saya juga jadi ketua di UKM sepak bola. Jadi ngurusin juga soal sepak bola gitu. Itu sih. Jadi emang dulunya juga bekas pemain bola, Mas David. Tapi udah kuliah sekarang, jadi udah fokus kuliah aja. Fokus kuliah ya? Iya, fokus kuliah aja lah. Oh, gitu. Berarti ini paling ya kita mulai. Itu kalau perkenalan sih, kayak perkenalan juga udah tahu semua ya. Kalau misalkan Mas David itu siapa gitu. Enggak lah. Atau mau perkenalan dulu nih? Gimana mau perkenalan dulu? Ya, perkenalan dulu nggak apa-apa. Boleh Mas. Mangga. Persilakan. Ya, halo, nama saya David Maulana. Sekarang umur 19 tahun. Ya sekarang lagi berkarir di luar negeri. Itu aja. Keren. Oke, keren. Baik, selanjutnya gini sih. Kalau misalkan dari saya, karena saya juga masih di bidang sepak bola walaupun bukan sebagai pemainnya. Jadi pengen tahu sih dari Mas David itu berkarir di luar negeri itu seperti apa sih di sana gitu. Boleh diceritain sedikit nggak? Gimana? Terutama pasti beda ya sama berkarir di Indonesia, karena kita di sini tuh kayak pemain bola yang dari awal lagi, dari bukan siapa-siapa lagi. Berat lah, pasti berat. Kalau dibilang berat pasti berat, karena harus menunjukkan lagi kemampuan kita. Apalagi kita kan kebanyakan kan orang Asia, dipandang orang luar kan ya dipandang agak remeh gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus kerja keras, harus menunjukkan bahwasanya kita bisa untuk main di sini gitu. Oke, berarti gitu ya. Berarti kalau misalkan dari segi cuaca tuh beda ya Mas ya di sana? Beda. Oke, berarti kayak gini sih kalau saya kepikirannya kan mungkin kalau di Indonesia aja setiap daerah itu beda-beda ya. Cuacanya ada yang dingin, ada yang panas gitu. Nah, cara Mas David itu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca itu seperti apa sih di sana? Syukurnya alhamdulillah saya udah, maksudnya ya ada rezeki, udah sering lah untuk keluar negeri kan. Jadi untuk menyesuaikannya paling kan cuma butuh 4 hari untuk supaya adaptasi di sini dengan cuaca Mas. Jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk cuaca gitu. Oh, arti kalau misalkan dikalkulasiin tuh Mas David itu udah berapa lama gitu di luar negeri gitu? Dari yang Garuda Select berarti ini udah sempat ya? Kalau dikalkulasiin ada Garuda Select ada 5 tahunan ya atau 6 tahunan gitu. Jadi pantas, jadi udah ini ya soal cuaca mungkin udah nggak terlalu kaget gitu. Karena mungkin saya aja kadang kalau ke Bandung suka masuk angin Mas kadang, apalagi ke sana. Tapi saya di sini bawa kayak tolak angin gitu juga, kayak press care atau minyak kayu putih. Soalnya ya kita kulit. Bener. Kulit Asia nggak bisa bohong ya Mas David. Kalau masuk angin kan di sini susah nyari obatnya.
Nggak ada yang ngerokin ya Mas di sana. Nggak ada ngerokin. Jadi saya bawa antangin itu banyak gitu. Iya. Terus saya juga ini sih maksudnya mungkin bisa diskusi sedikit juga ya Mas. Jadi kan timnas angkatannya Mas David gitu ya. Ada juga kan kawan saya si Fadil Aksah. Dia tuh tahu. Dan Munir juga ya. Munir kan teman saya juga. Munir. Jadi, Fadil sekarang di tentara kan? Fadil tentara, Munir di polisi gitu. Polisi. Nah, saya tuh melihat apa ya? Kalau di Indonesia itu banyak fenomena yang kayak begitu Mas. Jadi udah masuk timnas atau klub gitu karena liganya nggak jelas itu akhirnya masuk ke polisi atau tentara. Nah menurut Mas David itu kayak apa ya, fenomena seperti itu tuh bagus atau justru menandakan sepak bola di Indonesia itu kurang baik gitu liganya atau apa gitu? Kalau dilihat dari liganya, ini saya lihat kita bicara dari liganya ya, berarti masih ada kekurangan, belum ada kayak tanggungan ke depannya bahwasannya pasti nih kalau kita liganya bakalan tetap lanjut dan berkembang. Makanya mereka berputar otak untuk cari maksudnya cari zona nyaman lah untuk walaupun nanti liganya nggak berputar tapi mereka masih dapat uang bulanan atau uang jajan dari yang lainnya gitu. Iya, benar sih, karena kadang saya melihat di satu sisi kayak apa ya, jadi mohon maaf gitu ya, kayak capek-capek gitu main bola tapi ujung-ujungnya jadi daftar ke polisi gitu. Jadi kenapa nggak lanjut? Iya. Cuman karena apa ya, dan Munir ya, yang paling saya kan dekatnya sama Munir gitu. Yang saya dengar ya mungkin karena ya prospeknya juga susah untuk sekarang gitu untuk bermain. Iya, makanya itu kan. Tapi kalau dilihat dari segi orangnya pasti itu pilihan yang tepat buat mereka karena untuk jangka panjangnya betul-betul terjaga kan. Benar sih. Iya. Emang harus memilih sih gitu. Iya, makanya. Apalagi sekarang kan tentara bisa main bola, polisi juga bisa main bola kan. Jadi ya beruntung juga lah. Tapi ya kalau dilihat dari segi liganya berarti ada yang kurang di situ kan. Iya. Benar sih Mas. Mas David. Yes. Mas David sekarang berarti di klub apa? Saya sekarang lagi dipinjami ke Pomora. Ya. Itu kasta keberapa? Liga apa atau liga berapa kalau di Kroasia? Liga Kroasia kasta ketiga. Kasta ketiga. Sama Brilian juga bareng. Apa? Iya, tapi Brilian sekarang lagi ada cedera jadi dia belum bisa main. Masih lagi pemulihan ya? Iya, lagi pemulihan. Oke. Lanjut silakan Mas Ariel. Oke, selanjutnya ini kali ya. Jadi kan kalau misalkan saya sebagai penikmat sepak bola gitu ya, sebagai penikmat sepak bola gitu, pasti kan ngelihat timnas main gitu, ngelihat Mas David bagus gitu, Brilian dan teman-teman. Itu jujur dulu waktu kecil tuh dulu pas masih main bola juga saya pengen gitu masuk ke timnas. Cuman mungkin karena saya memilih untuk berkuliah gitu, jadi ya udah saya hobi aja. Jadi saya tuh pengen tahu gitu juga dari sejarahnya Mas David ya, awal mulanya terjun ke sepak bola tuh ceritanya kayak gimana sih Mas? Gitu. Kalau awal terjun tuh kalau saya mungkin ikut-ikutan aja ya, karena keluarga saya dari abang, dari bapak, abang tuh semua suka bola, juga sekolah sepak bola juga, jadi saya ya udah ikut-ikutan aja gitu. Ada sampai ada suatu saat saya ada seleksi timnas U16, disitulah saya coba-coba kan, akhirnya itu saya nggak ada harapan untuk lolos, tapi saya mau coba aja di mana sih batas kemampuan saya gitu. Alhamdulillah ya yang di atas berkata lain, kalau saya alhamdulillah mampu gitu. Jadi ya mungkin awal main bola ya karena ikut-ikut aja sih Bang. Usia berapa Mas David dulu? Saya main bola, udah diajari main bola SD kelas 1 udah main bola. Mantap. Udah masuk SSB ya? Tuh. SD kelas 1 udah masuk SSB. Terus kelas
naik kelas 2 saya berhenti main bola, baru lanjut lagi kelas 4 SD saya main bola lagi. Oh, keren. Di Medan itu ya berarti ya? Di Medan. Oke, berarti ya sih mungkin sama ya. Rata-rata saya juga dulu waktu dari kecil gitu main bola. Cuman ya kadang tuh beda tuh pas di endingnya Mas. Jadi udah di endingnya. Iya. Ada yang milih kayaknya lanjut. Pas kita kecil lihat orang main bola kayak seru kan, ketawa-ketawa gitu. Tapi pas sudah besar, udah tahu gimana bahwa saya main bola itu ya banyak resikonya gitu. Benar, betul. Wah, menarik sih. Berarti terus saya juga ada ini sih pertanyaan lagi ya, Mas. Ini kan apa ya? Saya pribadi juga tahunya kan kalau Mas David itu awalnya di timnas dulu ya, timnas 16 dulu ya, Pak Haril Saini. Gitu. Jadi ini sih pengen tahu ada enggak sih cerita menarik gitu selama latihan atau tanding di timnas gitu. Bang? Ada cerita menarik gak pas masa main di timnas gitu? Cerita menarik waktu itu ya ada berapa lah masalah sebelum AFF. Jadi ya waktu itu benar-benar situasi kacau karena waktu itu memang kekompakan kami itu memang benar-benar kompak Mas, karena ya dari ya kami susah senang dihujat awal-awal timnas 16 kan, kami juga kalah waktu itu kan, menang tapi setelah itu kami kalah di AFF, nggak masuk, di grup pun kami kalah. Ya waktu itu pas di Sidoarjo, AFF Sidoarjo kami ada sedikit masalah, tapi karena kami di situ ya nggak tahu ya, mungkin karena udah ngadapi masalah yang lebih besar, dengan masalah itu kami bisa menghasilkan suatu hadiah yang luar biasa gitu. Jadi buat saya itu ya momen yang luar biasa sih. Kami bisa juara di rumah sendiri dan itu ya kebanggaan sih buat saya. Apalagi di situ saya ibaratnya tuh jadi untuk pemain jadi yang terdepan lah untuk menghadapi semuanya gitu. Ya, sebagai kapten ya waktu itu ya. Iya. Jadi ya, saya juga ingat sih waktu yang Sidoarjo itu kan banyak sekali momen-momen, kalau menurut saya selama saya nonton itu ngelihatnya kan banyak momen-momen yang penting ya, terutama karena saya dulu kenalnya sama Bagas, Bagus, sama Brilian, terutama yang 3 orang itu saya perhatikan mereka, terutama kalau saya lihat di AFF itu emang awal mulanya Bagus mulai nongol ya setelah cedera lama. Iya. Setelah cedera lama baru disitulah kelihatan dia benar-benar bisa mencetak jadi top skor segala macam, dan yang saya sampai sekarang teringat tuh ya momen Brilian itu loh, yang dia bisa juara di rumah sendiri, yang ibunya udah nggak ada, itu saya benar-benar sedih banget itu, ibunya udah nggak ada. Makanya untuk beberapa pemain, mungkin bukan beberapa tapi semua pemain dan staf kalau di Sidoarjo itu memang momen yang paling berharga lah di hidup mereka gitu. Betul. Pokoknya paling keren lah tuh 2018 itu timnas 16 itu memang benar-benar jadi batu loncatan buat timnas berikutnya memang. Iya. Oke, lanjut ya. Sangat ini sih Mas menarik ya, karena saya juga sebenarnya tadi agak gugup sih pas tahu hari ini. Tadinya kan hari Minggu ya, terus hari ini jadi interview sama Mas David, sempat agak gugup juga gitu, karena kan sama pemain timnas ya saya. Pemain timnas dan pemain klub luar loh ini. Sebenarnya saya ini orang biasa juga sebenarnya. Ya di timnas kan pas saat di timnasnya kok udah keluar timnas kan berarti kan udah orang biasa aja gitu. Jadi ngobrolnya santai aja lah. Orang biasa tapi sekarang di klub luar loh. Sih keren. Mungkin karena beruntung aja, Pak. Iya, sebuah kehormatan juga nih Mas David ya, karena bagi saya juga saya sempat beberapa kali kalau misalkan di universitas gitu ya, ngajak public figure lah gitu, ngajak pemain timnas itu misalkan mau ngobrol gitu, ada fee-nya gitu. Nah ini kayak mendapat sebuah privilege gitu saya gitu, bisa langsung ngobrol kalau juga saya, gitu.
kalau saya selama masih bisa membantu tanpa harus orang itu mengeluarkan, ya saya bantu gitu. Apalagi teman saya yang minta sendiri kan, nggak mungkin saya hitung-hitungan tentang uang kan gitu. Tuh. Terima kasih banyak loh Mas David. Iya. Intinya gini lah, tadi Mas David udah cerita banyak tentang sepak bola, karirnya sampai terakhir sekarang ada di Kroasia. Mudah-mudahan sih ya, saya sih berpikir insya Allah makin maju ya Mas David ya. Iya, amin. Jangan lupa pulang kalau udah di luar itu maksudnya. Jangan lupain Indonesia lah maksudnya gitu loh. Iya, pasti nggak lupa pasti Pak. Jangan lupa pulang. Ngomong-ngomong nih mengenai hal di luar bola, sedikit agak keluar bola nih. Iya. Betah nggak sih Mas David di Kroasia? Suasananya, kotanya, udaranya gitu segala macamnya lah. Kalau dibilang betah, ya nggak bisa dibilang full semuanya betah sih. Ada beberapa hal yang nggak bisa saya bilang yang buat saya nggak betah. Tapi karena ini udah pilihan saya, jadi apapun resikonya harus saya jalani. Apapun masalahnya, ya saya udah pasti pas saya ngambil keputusan ini, saya udah berpikir yang nggak enaknya dulu saya berpikir. Saya udah nggak enaknya, yang enaknya nanti tuh. Benar. Ya karena saya udah siap itu, ya alhamdulillah ya dibetah-betahin gitu. Harus. Betul. Berarti udah di Kroasia sendiri berapa tahun sekarang? Berarti tahun kedua ya? Tahun kedua di Kroasia ya. Sempat pulang Mas David? Sempat pulang ke Indonesia? Sempat pulang kemarin tahun baru, bisa pulang karena libur panjang. Oh, sempat pulang ya. Walaupun pandemi padahal ya. Pandemi tapi bisa pulang ya. Pandemi. Iya. Terus gimana tuh di kampungnya Mas David, di kotanya Mas David, pas Mas David pulang jadi selebritis nggak? Minta yang tanda tangan. Kalau saya sih ini kalau pribadi saya sebenarnya bukannya saya nggak suka kalau ada orang yang minta foto atau datang gitu kan Bang. Soalnya saya anggapnya kalau saya ini sama mereka gitu. Betul. Jadi lebih enak kalau nggak usah minta foto, lebih enak ngobrol santai atau bicara. Itu buat saya, karena saya kan orangnya malu kan ini. Kalau lagi ada orang rame kan, terus minta foto gitu kan. Jadi kayak saya nggak enak sama orang ini gitu. Saya nggak enak juga sama yang lain, takutnya terganggu gitu. Kan biasanya kalau di Indonesia kan gitu ya, apalagi melihat sosok yang memang udah jadi bintang lah ya, kesebutan orang masuk timnas kan kalau di Indonesia udah jadi bintang lah ya. Kadang-kadang kan suka disamakan seperti artis jadinya. Walaupun kan sebetulnya kan kalau olahragawan kan ya biasa aja sih sebetulnya ya. Biasa aja. Makanya gitu. Ya saya lebih enaknya ya udah biasa aja. Oh itu David, ya udah biasa aja gitu. Tapi senang ya pas pulang bisa ketemu orang tua gitu ya, senang ya? Senang banget lah. Senang banget ya. Ya pastilah. Yang deket-deket aja pulang senang, apalagi yang susah pulangnya jauh-jauh gitu ya. Iya. Rencananya nih Mas David, rencana ke depan nih selain di Kroasia, ada nggak sih keinginan untuk bermain di mana? Kalau rencananya targetnya ya kalau bisa masih mau main di luar dulu. Ya sampai ada batas umurnya baru saya balik lah. Targetnya di mana kalau di luar selain yang sekarang Kroasia? Pengennya gitu loh, kan punya mimpi lah pasti ada ya. Pengennya saya nggak ada targetnya, yang penting ya saya bisa main di luar. Memang negaranya bagus, sepak bolanya berkembang, ya pasti saya ke situ. Intinya mana aja ya yang nawarin, yang memang lebih baik gitu ya. Iya. Oke. Keren. Silakan Mas Ariel, ada lagi yang mau ditanyain Mas Ariel? Oh, masih ada. Jadi soalnya kan momen seperti ini langka ya Mas David gitu, bisa ngobrol sama Mas David. Jadi harus dimanfaatkan lah segitu. Gitu. Jadi tadi saya mau nanya sebentar. Oh ini sebenarnya pertanyaannya agak template sih, agak biasa ditanyain lah mungkin gitu ya. Cuman karena mungkin nanti banyak dari teman-teman saya yang nonton gitu ya, atau dari nanti ini nonton di channel ini, pengen tanya sih gitu, tips
dari Mas David, gimana sih cara jadi pemain sepak bola profesional? Terutama kan ini sebenarnya hal sepele yang sering dilupain kan. Buat saya terutama untuk jadi profesional itu harus jaga waktu istirahat lah. Kan banyak yang sepele, kalau kadang kan kalau udah memang udah benar udah ada nama dia lupa waktu istirahatnya. Biasa tidur jam 9, ini tidur jam 12, jam 1. Itu kan ganggu juga staminanya. Ya pasti yang kedua harus disiplin. Soal apapun itu harus disiplin, karena itu kunci, itu pondasi lah untuk membuat bangunan yang lebih tinggi lagi ya. Gitu. Oke, berarti lebih ke mental berarti Mas David ya, harus dibentuk berarti yang moral. Oke, ya karena mungkin banyak sih gitu, mungkin dari teman-teman mungkin yang masih merintis gitu, yang masih SSB gitu, yang pengen seperti Mas David gitu ya di timnas. Apalagi kan makanya saya kadang kan kasihan juga mereka nih kan sekarang udah dunia gadget, apalagi dunia game kan. Takutnya masih SSB udah tidurnya udah jam 12-an, jam lewat jam 12 itu kan bahaya. Udah bukan atlet lah ya kalau gitu ya. Iya, kalau memang gitu. Tapi ya kalau dia memang punya bakat di e-sport ya nggak masalah kalau orang tua yang dukung kan. Tapi kalau dia memang memang dia ingin jadi pemain sepak bola yang profesional, ya harus ngikutin, ya harus tahu lah batasannya di mana gitu. Oke, saya juga sedikit ini ya Mas cerita gitu, karena saya hari ini senang sekali gitu ya bisa diskusi sama Mas David gitu. Dan sebenarnya saya kan tidak langsung kenal sama Mas David, tapi secara tidak langsung tuh temannya Mas David teman saya juga gitu, kayak Amir, Fadil, Brilian pernah main bareng juga, Bagus dan Bagus. Kalau saya pribadi tuh memang punya mimpi juga jadi pemain sepak bola gitu. Jadi jujur pas ngelihat Mas David dan teman-teman berangkat Garuda Select ke Inggris, itu mimpi saya dari kecil Mas itu. Saya pengen banget main di Inggris. Ya, jadi saya senang banget lah gitu, sama pengen banget main di Inggris suatu saat nanti. Cuman karena saya sudah memilih berhenti dan berkuliah gitu, dan saya nonton lah gitu teman yang pernah main bareng sama saya gitu di layar kaca, saya udah senang juga gitu, terharu juga gitu. Jadi seenggaknya tuh teman-teman yang dulu saya pernah main bareng mereka sukses gitu. Jadi saya ikut senang lah gitu. Ya kayak gitu aja sih. Dan bagi saya itu, dan ini saya pernah dapat dari dari dulu pengasuh asrama, karena kan saya bikin asrama pernah di Tiga Naga. Saya sama ini juga sama Andi Irfan pernah. Andi. Berarti Tiga Naga juga berarti. Saya Tiga Naga juga. Udah paten juga lah Bang. Tapi kan saya nggak inilah. Saya udah berhenti lah waktu udah pensiun. Cuma ada keputusan yang berat lah waktu itu. Iya udah gitu ya. Mungkin kalau diterusin mungkin jadi, cuman karena saya memutuskan. Nah, jadi pas di sana tuh saya pernah Mas dibilang sama pengasuhnya itu. Jadi yang pas saya kan masuk di Tiga Naga udah fix masuk gitu, udah jadi skuadnya. Cuman dia pernah bilang, kamu yang semua pemain yang di sini sudah berhasil masuk di asrama gitu, sudah masuk di Tiga Naga. Cuman kedepannya nggak ada yang mastiin gitu, kalian bakal sukses di mana. Mungkin salah satu dari kalian ada yang sukses bukan di bidang sepak bola gitu. Nah jadi di situ saya juga mikir bahwa kadang orang tuh ada jalannya masing-masing juga gitu. Jadi setelah saya mikir, ya benar, saya mikir kan, teman-teman saya pada ke Inggris, saya enggak. Tapi setelah saya pikir lagi, mungkin berarti rezekinya mereka gitu. Jadi saya ikut senang aja gitu, ikut bangga lah gitu. Soalnya juga sempat ngalahin Chelsea ya kalau nggak salah, dulu sempat ngalahin tim-tim besar Inggris juga kan akademinya. Jadi ya ikut bangga sih Mas saya itu. Ya kalau menurut saya kan orang kan punya jalannya masing-masing. Kayak kita mau ke Monas kan, atau enggak kita mau ke Senayan City, nggak mungkin cuma satu jalannya kan, pasti ada jalan lain untuk menuju ke Senayan City. Jadi yang penting kan sampainya sama di Senayan City. Nggak tahu jalannya mau berlobang, ya kita nggak tahu apa yang kita lewati, tapi setidaknya kita punya usaha untuk nyampe ke tempat tujuan. Ya mungkin abang nggak di bola, tapi suatu saat mana tahu bisa buka
lapangan usaha untuk orang-orang lain kan, siapa yang tahu ke depannya lebih sukses lagi kan. Amin. Bisa mungkin nanti kayak Raffi Ahmad kayak beli klub gitu. Amin. Itu salah satu tujuannya sih Mas David. Jadi makanya kan jujur kita waktu kemarin sempat sepakat kita bikin channel dan kita akan bahas tentang bola, karena jujur saya sendiri salah satu pengurus di SSB di Jakarta ini, yang dulu Bagas Bagus sering kita pinjam, sering main di SSB kita gitu kan, Bagas Bagus. Terus sama Brilian juga ada kenal lama juga, dari usia mereka 11 saya udah kenal. Main bareng juga waktu itu di Bali dengan Mas Ariel ini. Jadi makanya melihat seperti itu ya, dengan adanya channel ini saya berharap sih memang yang tadi Mas Ariel bilang, jadi sukses itu tidak yang background bola ya, tidak harus jadi bolanya sih sebetulnya, bisa dengan hal lain, kita membantu bola gitu. Iya, bisa jadi yang punya klub atau manajernya kan itu luar biasa itu udah belum nyampe sultan, harus sultan dulu kalau itu. Jadi intinya kan dengan adanya ini, jujur ini pertama kali kita coba bikin podcast seperti ini, kita acara ini, ya mudah-mudahan sih ke depan saya udah konfirmasi juga dengan Bagus, dengan Bagas, dengan Brilian juga, ya intinya tinggal ngatur waktu dengan mereka ya. Kedepannya sih mungkin semuanya saya pengen ajak ngobrol seperti ini. Tujuan utama kami satu, pengen menjelaskan apa sih main bola itu, terutama bagaimana sih main bola di Indonesia nih seperti ini. Kok kayaknya sebetulnya talent Indonesia kan tidak kalah dengan talent luar. Iya. Kenapa di Indonesia masih seperti ini aja gitu lah. Itu yang sebetulnya kita gregetan dengan keadaan seperti ini. Itu sih Mas David, makanya dengan adanya tadi Mas David bercerita dari mulai awal mula bermain bola sampai sekarang bisa di klub di Kroasia segala macam. Mudah-mudahan nanti suatu saat acara ini bisa kita share ke beberapa teman yang di SSB dan mereka bisa mengambil hikmah, mengambil poin-poinnya bahwa kalau mau sukses harus seperti ini gitu loh, terutama di bidang bola. Kalau mau jadi komentator, kalau mau jadi presenter ya seperti Mas Ariel ini nanti gitu kan, sebagai tadinya pemain bola juga tapi jadi presenter sekarang gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ariel ya, kita intermezzonya ya. Jadi intinya kita senang dengan kemarin kita, jujur kalau dengan Munir sih memang kita deket banget ya, karena Munir juga salah satu siswa binaan kami di SSB kami dari zaman 2014 kita pertama ngebina Munir itu, sampai akhirnya beliau bisa main di Barito sama iya. Sama semua. Saya bareng sama dia di Barito kan. Memang ya Munir memang bagus, tapi saya nggak tahu kok. Saya kira dia masih main, ke depannya dia mau masuk polisi katanya. Dia memilih yang lain. Nah itulah memang yang tadi Mas David bilang, di endingnya pasti ada pilihan, mau terus atau mau memilih yang lain. Harus. Seperti yang dilakukan Fadil juga seperti itu. Ya mudah-mudahan Mas David karirnya makin keren lah ke depan. Amin. Mudah-mudahan ya besok-besok kalau kita undang lagi masih bersedia, mudah-mudahan seperti itu. Pasti. Gitu. Mas Ariel ada yang mau tanya lagi nggak Mas Ariel? Paling terakhir sih buat nanti yang nonton gitu ya, mungkin buat pemain-pemain bola di Indonesia atau mungkin buat adik-adik yang masih di SSB gitu yang pengen lah gitu jadi pemain bola profesional. Ini deh pesan-pesan Mas David gitu buat yang nonton gitu, buat mereka yang main bola di Indonesia gitu, apa Mas? Ini ya mungkin ini masih ada sampai sekarang ya. Kalau misalnya temennya nggak latihan, dia ikut nggak latihan, jangan, karena ya kayak Mas Arief bilang tadi kan, kalau sukses itu nggak bisa bareng-bareng gitu. Jadi kalau mau latihan menjadi pemain bola profesional, datang aja sendiri, kalau bisa datang lebih awal kan. Karena di SSB itu kan ya di situ kita nyari jati diri kita kan, menunjukkan kemampuan kita, gimana kita bisa menunjukkan ke pelatih kalau kita ini layak untuk dilihat, untuk dibawa dia kemana aja gitu. Jadi untuk anak-anak di SSB ya buat saya pokoknya fokus dulu sama yang mau diraih. Apalagi kan sekarang dunia sepak bola kan udah muda kan, sekarang udah ada Elite Pro juga kan. Pelatih channelnya udah banyak juga, jadi tinggal tunjukkan aja apa yang bisa dilakukan, maksimalkan waktunya ya, karena nggak ada orang lain yang bisa nolong diri kita sendiri kalau nggak kita sendiri kan. Jadi paling kan
ya orang tua cuma membantu dari belakang aja, yang lainnya ya mendoakan, tapi yang usahakan kita sendiri. Jadi buat anak-anak di CSB ya kurangilah untuk main gadget, main PUBG atau Mobile Legend, karena ya kalau memang fokus mau di sepak bola pasti harus ada yang dipertaruhkan dan harus ada yang dikorbankan, itu sih. Betul. Aja sih paling ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih, sukses terus Mas David. Oh ya, nanti salam buat Brilian. Saya juga nanti akan coba kontak beliau. Akan juga waktu dengan beliau untuk ngobrol seperti ini. Karena planning saya setelah ini targetnya Bagus dulu, karena Bagus sudah bilang oke, tinggal ngatur jadwal. Setelah itu baru mungkin Brilian atau Bagas. Sekali lagi saya ucapin terima kasih, sukses terus. Sampai ketemu ya kita di lain waktu. Mudah-mudahan Mas David tambah sukses. Ya. Amin. Kayak gitu aja. Sekali lagi untuk channel ini yang suka dengan video ini silakan di like, comment, and subscribe. Juga diserbu juga tuh IG-nya Mas David. Itu aja Mas David. Sekali lagi saya tutup obrolan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.